Gini deh, di zaman sekarang ini kan informasi ada di mana-mana ya. Nah, kemampuan buat memproses semua itu dengan cepat, wah itu udah kayak punya kekuatan super. Itulah yang bakal kita bedah hari ini, seni membaca cepat. Ini bukan cuma soal ngebalik halaman lebih cepat, tapi soal gimana caranya menyerap dan ingat lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan? Tumpukan buku, laporan kerja, email, artikel online. Kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Rasanya mustahil banget buat ngejar semuanya. Nah, kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Kita semua ngadepin tantangan yang sama di era informasi ini. Dan ini nih akar masalahnya. Rata-rata orang itu cuma bisa baca sekitar 200 sampai 300 kata per menit. Dengan kecepatan segitu, buat namatin satu buku yang tebelnya 300 halaman aja bisa makan waktu hampir 10 jam. Bayangin, kapan selesainya tumpukan buku yang lain. Ini yang bikin kita susah buat terus update dan belajar secara efisien. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Angka 200 kata per menit itu sebenarnya bukan harga mati loh. Itu lebih ke sebuah kebiasaan yang, untungnya, bisa kita ubah. Anggap aja ini batas kecepatan bawaan yang sebenarnya bisa banget kita dobrak pakai teknik yang benar. Nah, ini penting banget buat ngelurusin mitos terbesar soal baca cepat. Banyak banget yang khawatir, wah kalau bacanya ngebut ntar nggak ngerti apa-apa dong. Kenyataannya justru bisa sebaliknya. Membaca cepat yang benar itu justru melatih otak kita buat lebih fokus dan hasilnya lebih efisien menyerap informasi. Jadi, kok bisa gitu? Kuncinya itu ada di mengubah cara otak kita memproses teks. Ini bukan soal maksa mata kita buat gerak lebih cepat, tapi soal membaca dengan lebih cerdas. Coba deh, kita lihat bedanya di mana. Bedanya tuh jauh banget. Membaca cara lama itu ibaratnya kayak kura-kura. Dia memproses satu kata, terus satu kata lagi. Pelan dan bikin capek. Nah, metode chunking ini kayak roket. Mata kita dilatih buat langsung nyapu sekelompok kata, satu bongkahan ide dalam sekali lihat. Jadi kita menyamakan kecepatan membaca kita dengan kecepatan otak kita memahami konsep. Hambatan terbesar yang bikin kita kejebak di metode kata per kata itu namanya subvokalisasi. Itu loh, suara narator di dalam kepala kita yang seolah-olah lagi bacain setiap kata buat kita. Suara ini jadi masalah karena dia membatasi kecepatan baca kita cuma sebatas kecepatan kita ngomong. Padahal otak kita bisa memproses informasi visual jauh lebih cepat dari itu. Jadi poin utamanya adalah biar bisa baca lebih cepat, kita perlu ngebuang beberapa kebiasaan jelek. Ada 3 kesalahan utama yang memperlambat hampir semua orang pas lagi baca. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia 3 biang keroknya. Yang pertama, narator batin atau subvokalisasi yang barusan kita omongin. Kedua, si mundur, yaitu kebiasaan baca ulang. Dan ketiga, pikiran yang mengembara alias kurang fokus. Kalau kita bisa atasi 3-tiganya, potensi kecepatan membaca kita bakal kebuka lebar. Oke, kita bahas yang pertama. Sang narator batin ini belenggu terbesar kita. Coba bayangin, otak kita itu mampu memproses info visual secepat kilat, tapi kebiasaan ini maksa otak kita jalan selambat kita ngomong. Itu ibaratnya punya mobil sport, tapi cuma boleh dipakai di jalur sepeda. Sayang banget kan? Terus gimana cara mematikan suara ini? Pertama, paksa mata kamu buat melihat sekelompok kata, bukan kata tunggal. Ini bakal bikin narator di kepala jadi kewalahan dan nggak bisa ngikutin. Kedua, pakai jari atau pulpen sebagai penunjuk. Ini ngasih sinyal fisik ke otak buat terus maju, lebih cepat dari suara di kepala. Dan yang paling penting, coba deh sadari pas kamu lagi ngelakuin itu. Menyadari keberadaan si narator adalah langkah pertama buat ngambil alih kendali. Lanjut ke kebiasaan jelek kedua, regresi, atau aku suka nyebutnya si mundur. Ini adalah kebiasaan mata kita yang tanpa sadar lompat ke belakang buat baca ulang kata atau kalimat yang udah dilewati. Ini benar-benar ngerusak alur dan momentum membaca kita. Solusinya, lagi-lagi cukup praktis. Gunakan pemandu visual kayak jari buat ngengunci mata biar tetap di jalurnya. Tapi ada juga sisi mentalnya. Kita harus percaya sama pemahaman pertama kita. Seringnya kita mundur itu bukan karena nggak paham, tapi karena kurang pede. Latih diri kamu buat terus maju. Kamu bakal kaget sendiri betapa banyak informasi yang sebenarnya udah kamu serap. Dan yang terakhir, musuh produktivitas kita semua dimanapun. Kurangnya fokus. Entah itu gangguan dari luar kayak notif HP atau dari dalam, pikiran yang tiba-tiba melayang ke daftar belanjaan. Semua ini bikin kecepatan baca kita langsung anjlok. Buat ngelawan ini, kita harus proaktif. Ciptakan benteng membaca kamu, jauhin HP,
tutup tab yang nggak perlu, terus kasih misi yang jelas buat otak. Oke, tujuan gue baca bab ini adalah buat ngerti 3 poin utamanya. Ini mengubah membaca dari aktivitas pasif jadi perburuan informasi yang aktif. Dan tentu saja istirahat itu kunci. Teknik Pomodoro, 25 menit fokus, 5 menit istirahat, itu efektif banget buat jaga konsentrasi tetap tajam. Jadi, pada akhirnya, membaca cepat itu bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sebuah keterampilan. Sama kayak belajar main musik atau olahraga, ini semua soal melatih otak dan mata kita buat kerja dengan cara baru yang lebih efisien. Dengan latihan yang konsisten, siapapun pasti bisa. Anggap aja nih sebuah undangan. Setiap teknik yang kita bahas hari ini adalah langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang bisa mengubah banyak hal. Kamu sekarang udah punya semua alat yang dibutuhkan untuk mulai mengubah cara kamu menyerap pengetahuan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan kekuatan baru ini, buku, laporan, atau artikel mana yang bakal kamu lahap pertama kali? Coba deh pikirin dan langsung mulai latihan hari ini juga.